Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, hari ini saya Pastor John Laba, SDB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Kita merayakan pesta Santa Katarina dari Siena pada tanggal 29 April. Karena itu pada kesempatan ini saya memberikan renungan sekaligus sebuah pengajaran tentang Santa Katarina dari Siena. Beberapa hari yang lalu saya diundang oleh satu kelompok namanya Loving Prayer Family, LPF, untuk memberikan pengajaran ini. Kali ini saya mengulangi kembali pengajaran ini dalam rekaman paling kurang untuk bisa didengar dan juga dibaca oleh saudari dan saudara yang lain. Santa Katarina dari Siena. Saya akan memulai dengan membawa kita mengerti tentang nama orang kudus ini. Tak kenal, maka tak sayang. Nama Katarina itu dari bahasa Yunani. Katharos, artinya murni atau suci. Dari nama ini mencerminkan pribadinya atau pribadi dari Santa Katarina dari Siena. Ia lahir di Siena, daerah Italia Tengah saat ini, pada tanggal 25 Maret tahun 1347 dan meninggal di Roma tanggal 29 April tahun 1380 dalam usia 33 tahun. Orang tuanya bernama Lapa Piangenti dan Giacomo di Benincasa. Keluarga ini sangat unik karena memiliki 25 orang anak. Dan Katarina lahir dengan kembarannya, di mana beberapa saat kemudian kembarannya meninggal dunia. Maka Katarina adalah anak ke-24 dari 25 bersaudara. Ketika bertumbuh menjadi dewasa, dia masuk sebagai anggota awam Dominikan atau anggota dari Ordo ketiga Santo Dominikus. Nah, meskipun dia memiliki 25 saudara, namun hampir setengah dari saudara-saudarinya itu meninggal dunia. Jadi bukan lagi 25 orang, tapi hanya setengah dari itu. Perjalanan hidup Santa Katarina memang unik. Pada usia 5 tahun, dia sudah memiliki satu penglihatan, di mana dalam penglihatan itu hadirlah Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus. Dan Bunda Maria lalu menarik tangan dari Santa Katarina, memberikannya kepada Yesus, dan Yesus memasang sebuah cincin pada jari dari Katarina. Dan ini menjadi sebuah perkawinan rohani, di mana Katarina sejak usia 5 tahun memberi dirinya secara total untuk Tuhan. Maka ketika dia berusia 16 tahun, saat itu kakak perempuannya meninggal dunia, dan orang tuanya memaksa dia untuk bisa menikah dengan suami dari kakaknya, Bonaventura, yang saat itu sudah menjadi duda. Karena dia dipaksa, dia tidak akan mau. Maka apa yang dilakukan oleh Santa Katarina? Pada waktu itu, dia menolak dan dia melakukan puasa, cukup lama berpuasa. Kemudian dia juga
mengubah penampilannya dengan rambutnya yang panjang itu dipotong pendek dan tidak terurus, acak-acakan. Dan di samping itu, karena orang tuanya kecewa, mereka lalu memberikan banyak sekali pekerjaan kepada dia. Namun ia tetap bekerja keras. Ia melayani keluarganya. Dia bahkan menganggap ayahnya itu sebagai representasi dari Yesus di hadapannya. Ibunya sebagai Bunda Maria dan saudara-saudaranya sebagai para rasul. Dan Katarina berusaha untuk menolong mereka sampai tuntas. Dia membantu mereka, melayani mereka dengan penuh kerendahan hati. Kita bisa membayangkan ketika seorang hidup dalam tekanan, dia akan sulit untuk bisa melayani. Katarina sedang dalam tekanan karena dipaksa untuk menikah dengan Duda, almarhum suami dari kakaknya. Tetapi dia berusaha untuk menolak karena dia sudah memberi dirinya kepada Tuhan pada usia 5 tahun. Dan bagaimana dia menunjukkan relasinya yang begitu intim dengan Tuhan. Mari kita perhatikan sebuah doa yang indah dari Santa Katarina yang menunjukkan bagaimana dia begitu jatuh cinta kepada Tuhan. Dia berdoa, "Engkau bagaikan misteri yang dalam, sedalam lautan. Semakin aku mencari, semakin aku menemukan. Dan semakin aku menemukan, semakin aku mencari Engkau. Tetapi aku tidak akan pernah merasa puas. Apa yang aku terima menjadikanku semakin merindukannya. Apabila Engkau mengisi jiwaku, rasa laparku semakin bertambah, menjadikanku semakin kelaparan akan terang-Mu." Lihatlah sebuah doa yang sederhana yang menunjukkan relasinya yang begitu intim dengan Tuhan. Maka benar sekali ya, Katarina ini memiliki relasi yang akrab, relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika dia mengalami suatu persoalan tertentu dalam hidup, dia datang pada Tuhan, berpasrah kepadanya, dan dia malah bertanya, "Di manakah Engkau, Tuhan, ketika aku mengalami banyak cobaan yang begitu mengerikan?" Dia tidak pergi ke tempat yang lain atau mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan apa reaksi dari Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Putriku, aku ada di dalam hatimu. Aku membuatmu menang dengan rahmatku." Ini benar-benar sebuah kesaksian yang luar biasa di dalam hidupnya. Pada suatu kali, dia bercerita bahwa Yesus pernah menampakkan diri kepadanya ketika ia sedang berdoa seorang diri dalam kamarnya. Dan seperti tadi saya sudah ceritakan visionnya pada usia 5 tahun. Ketika itu bersama Yesus, datang juga Bunda Maria. Dan Bunda Maria memegang tangannya, lalu memberikannya kepada Yesus putranya. Dan Yesus menyematkan sebuah cincin di jari tangan Katarina. Dan ia menjadi pengantinnya. Maka sejak saat itu Katarina mulai menerima penglihatan tentang neraka, tentang api penyucian, dan juga tentang surga. Anda bisa memperhatikan gambar yang saya tampilkan di sini. Ada Yesus, ada Bunda Maria di sampingnya, dan di depan mereka ada Katarina dari Siena. Perhatikan tangan Bunda Maria sedang mengangkat seolah seperti memberikan restu atau berkat ya kepada Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina hidup dalam masa yang sulit. Ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, gereja sedang mengalami satu peristiwa yang besar, yaitu skisma, yang berlangsung dari tahun 1378 sampai 1417 di dalam gereja Katolik.
Gereja Katolik mengalami begitu banyak permasalahan, dan ketika itu Santa Katerina merasa terpanggil. Dia sebetulnya tidak menempuh sekolah formal yang begitu bagus. Tapi sebagaimana tadi kita dengar, dia pekerja keras. Karena itu ketika bertambah dewasa baru dia belajar untuk membaca dan menulis. Meskipun sangat minim, ya, tetapi dia berusaha untuk menulis surat kepada para raja, para ratu, untuk mencari solusi yang tepat dan jalan damai antara negara dan paus. Jadi dia berusaha supaya tidak ada tindakan kekerasan atau perang antara pemerintah melawan gereja atau sebaliknya. Maka kalau kita melihat kembali dalam sejarah gereja, sebenarnya ada peristiwa besar yang disebut dengan nama skisma. Dalam bahasa Yunani artinya penyobekan atau pemisahan. Sebenarnya jauh sebelumnya, yaitu tahun 1054, sudah ada skisma, di mana terjadi pemisahan antara gereja timur dan gereja barat. Skisma pertama itu ya punya dampak yang sangat besar, yaitu terpisahnya gereja timur dan barat. Gereja timur itu kita kenal sekarang ini sebagai gereja ortodoks, yang pada saat terjadi skisma dipimpin oleh Patriarkal Konstantinopel, yaitu Mikhail Serularius. Sedangkan gereja barat atau gereja Katolik Roma saat itu dipimpin oleh Paus Leo yang ke-9. Kita tidak sedang membahas tentang skisma di dalam gereja, maka saya coba untuk lebih ke skisma yang kedua, yaitu skisma barat. Dan skisma barat ini terjadi dan kita akan lihat peran penting dari Santa Katarina dari Siena untuk coba mendamaikan gereja, para pemimpin gereja, terutama para paus yang sedang berselisih paham karena termakan oleh politik atau termakan oleh situasi politik secara negarawi dan juga gereja. Oleh karena situasi politik, maka pada tahun 1309 sampai 1377, kepausan di Roma itu berpindah ke Avignon di Prancis. Karena tekanan faksionalisme di Roma dan juga didesak untuk datang ke Prancis oleh Filipus yang keempat, Paus Clemens kelima lalu memindahkan ibu kota kepausan dari Roma ke Avignon, yang pada saat itu memang menjadi daerah milik pengikut para paus. Pada tahun 1348, kota Avignon itu menjadi milik resmi kepausan. Meskipun kepausan Avignon sangat didominasi oleh orang-orang Prancis, karena saat itu ya ada 7 orang paus yang berdarah Prancis, dan masih ada sekitar 111 kardinal dari 134 kardinal yang diangkat. Jadi pikirkan bahwa ada 111 itu orang Prancis loh, dan sisanya itu dari negara-negara yang lain. Kepausan Avignon itu tidak begitu responsif terhadap tekanan Prancis seperti yang diasumsikan oleh orang-orang sejamannya atau juga yang dituduhkan oleh para kritikus di kemudian hari. Sebuah kekelaman dalam gereja kalau kita merenung tentang skisma barat. Kenapa? Karena setelah Paus Gregorius yang ke-11 mendirikan kembali ibu kota kepausan di Roma pada tahun 1377, para kardinal dari Kolese Suci memilih paus kedua yang mengambil alih kursi Avignon yang kosong. Hal ini menandai dimulainya skisma barat yang terkenal ini. Suksesi anti-paus semacam itu dipilih
dan perpecahan itu tidak mendapat atau tidak dapat dipulihkan hingga tahun 1417. Meningkatnya kekuasaan, juga ambisi para kardinal, tentu saja menyebabkan perpecahan dan kemunculan konsili. Sebab secara teoritis dikatakan bahwa sebuah konsili dalam gereja Katolik memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada paus dan dapat jika perlu menggulingkan paus. Jadi konsili itu ya punya peran yang sangat penting. Perpecahan di gereja barat atau gereja Roma ini sebetulnya diakibatkan oleh kembalinya kepausan ke Roma di bawah pimpinan Gregorius yang ke-11 pada tanggal 17 Januari 1377, sekaligus mengakhiri kepausan Avignon yang telah mengembangkan reputasi korupsi yang mengasingkan sebagian besar wilayah Kristen Barat. Reputasi ini dapat dikaitkan dengan persepsi pengaruh Prancis yang dominan dan upaya kuria keuskupan untuk memperluas kekuasaan patronase dan meningkatkan pendapatannya. Dan skisma ini disebut juga disebabkan oleh motivasi politik dan bukan semata-mata karena ketidaksetujuan teologis. Jadi motif politiknya jauh lebih besar. Kenapa? Karena yang ada di depan adalah negara Prancis. Maka ya apa yang terjadi? Ada dua kemudian menjadi 3 orang yang mengklaim diri sebagai paus yang berkedudukan di Roma, di Avignon, dan juga di Pisa. Jadi di sini ada paus benaran dan juga ada anti paus. Mari kita melihat di dalam peta yang saya tampilkan di sini. Ya. Nanti dalam skisma ini akan muncul 2 kelompok yang besar. Ada kelompok yang boleh dikatakan memiliki kekuasaan atau kekuasaan itu di bawah pemerintahan Romawi, ya. Itu Anda bisa lihat di daerah Italia. Jadi yang warnanya sama, ya, yang warnanya sama itu adalah kekuasaan Roma, ya. Jadi daerah sedikit di Italia, daerah Milano, kemudian Anda lihat di kerajaan Hungaria, ya, kemudian beberapa negara di Irlandia, di kerajaan Inggris, ya, semua yang warnanya sama ini, ya, ini adalah bagian dari gereja Katolik Roma. Sedangkan dari seluruh kerajaan Prancis, kemudian daerah Napoli, kemudian daerah Sardinia, ini adalah daerah-daerah yang merupakan kantong dari kepausan Avignon. Jadi lihat dari peta ini ada 2 faksi yang berbeda. Satu itu faksi Avignon, satu itu adalah faksi Roma. Ya, jadi kita melihat betapa ya situasi gereja Katolik waktu itu benar-benar eh, sangat sulit, ya, sangat sulit. Karena kebusukan itu mulai dari dalam, bukan dari luar. Masa pasca kematian Paus Gregorius ke-11 itu menimbulkan suatu kerusuhan besar di Roma. Pada waktu itu orang-orang Roma menginginkan paus harus orang Roma. Masalahnya adalah tidak ada calon dari Roma. Maka para kardinal lalu memilih Bartolomeo Prignano untuk menjadi uskup agung di Bari, yang kemudian berasal dari kota Napoli, Italia, dan tentu menjadi paus dengan nama Paus Urbanus yang ke-6. Ia terpilih sekitar tahun 1378, dan Urbanus pernah mendapat sebagian
menjabat sebagai administrator dengan reputasi baik, ya, di kantor sebagai kanselir apostolik kepausan di Avignon. Tetapi sebagai paus, ia ternyata adalah seorang yang mencurigai, sifatnya suka memaksa, dan memiliki kecenderungan berwatak pemarah yang meluap-luap. Para kardinal lalu menyesal karena telah memilih Urbanus ini. Maka mereka lalu pergi ke Anagni. Dan di sana mereka bertemu dengan Robert dari Jenewa sebagai seorang gembala di sana. Dia lalu dipilih sebagai seorang paus tandingan pada tanggal 20 September 1378. Jadi Robert lalu mengambil alih, ya, situasi, tetapi sebetulnya tidak berpengaruh apa-apa. Gereja masih tetap bergejolak besar. Pada masa-masa sebelumnya, para antipas atau rival dari para paus yang ada, ya, mereka sama-sama mengklaim diri sebagai paus yang sah karena dipilih oleh faksi-faksi tandingan. Namun kali ini, baik paus maupun antipaus dipilih oleh para pemimpin gereja yang satu dan sama. Jadi ini sebuah reformasi, sebuah perubahan yang sangat besar. Perhatikanlah juga peta yang ada di samping ini. Ada kepausan. Kepausan Avignon, itu meliputi negara Prancis, Aragon, Castilla, dan Leon, Siprus, Burgundia, Savoia, dan Napoli, serta Skotlandia. Jadi ini negara-negara yang cukup panjang, cukup banyak, dan ini menjadi satu pedoman harapan supaya gereja itu bisa bertumbuh, meskipun di dalam keadaan yang sulit, karena skisma barat ini. Ada juga kepausan Roma, yang terdiri dari negara-negara Denmark, Inggris, Flandria, Kekaisaran Romawi Suci, Hongaria, Italia Utara, Irlandia, Norwegia, Polandia, dan Swedia. Jadi ini juga merupakan satu kelompok yang besar. Satu adalah kepausan Avignon, dan yang kedua adalah kepausan di Roma. Akhirnya sebuah konsili diadakan di Konstans oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1414 untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini tentu didukung oleh Gregorius ke-12, seorang penerus Innocentius yang ke-7 di Roma, sehingga memastikan legitimasi pemilihan konsili tersebut diadakan sebuah konsili yang cukup besar, ya, menghadirkan banyak utusan. Dan pada saat itu, ya, diadakan konsili ini memang diadakan atas saran dari seorang teologi yang besar namanya Jean Gerson. Konsili tersebut lalu memuluskan pengunduran diri dari Yohanes ke-23 dan Gregorius ke-12 pada tahun 1415 dan mengucilkan penuntut yang menolak, Benediktus yang ke-13, untuk mundur. Konsili memilih Paus Martinus ke-5 pada tahun 1417 sekaligus mengakhiri perpecahan atau skisma. Meskipun demikian, putra mahkota Aragon tidak mengakui Martinus ke-5 dengan terus mengakui Benediktus yang ke-13. Para uskup agung yang setia kepada Benediktus ke-13 kemudian lalu memilih antipaus Benediktus ke-14, yakni Bernard Granier, dan 3 pengikutnya secara bersamaan memilih antipaus Clemens yang ke-8. Tetapi skisma barat pada saat itu juga secara praktis telah berakhir. Clemens yang ke-8 kemudian mengundurkan diri, dan yang ada adalah
Ya, pada tahun 1429 ya, eh, tampaknya bahwa mereka mengakui Paus Martinus yang kelima. Dari hal-hal yang disebutkan di atas, maka ada beberapa poin penting yang perlu kita ambil dalam konteks sejarah gereja ini. Dari tahun 1309 hingga tahun 1377, pusat kepausan itu berada di Avignon, Prancis, dan bukan di Roma karena alasan politik. Ini yang harus kita pegang. Yang kedua, Gregorius yang ke-11 kembali ke Roma pada tahun 1377. Dengan demikian mengakhiri kepausan Avignon. Pada saat itu, orang-orang Roma melakukan kerusuhan untuk memastikan terpilihnya seorang Romawi sebagai paus. Urbanus yang ke-6 yang terlahir dengan nama Bartolomeo Prignano, uskup agung Bari, terpilih pada tahun 1378 sebagai paus. Dia, ya, Paus Urbanus ke-6 terbukti mencurigakan, reformis dan juga rentan terhadap ledakan amarah yang lebih, dan banyak kardinal yang telah memilihnya itu mengikuti, ya. Tetapi ya, eh, situasi ini berubah, ya. Situasi ini berubah. Berubah karena apa? Karena sikap dari Urbanus ke-6 ini. Jadi meskipun banyak orang ikut, tapi ada juga yang menolak. Maka pada saat itu juga para kardinal lalu pergi ke Anagni dan memilih Robert dari Jenewa sebagai antipaus dengan nama Clemens yang ke-7 pada tanggal 20 September 1378. Pemilihan Paus Clement ke-7 ini membuat gereja semakin bergejolak dan dengan cepat meningkat dari masalah gereja menjadi sebuah krisis politik, krisis diplomatik yang memecah belah Eropa. Nanti ya dikatakan bahwa konflik ini akhirnya diselesaikan dengan konsili yang diadakan oleh antipaus yang berkedudukan di Pisa, yaitu Baldassare Cossa dengan iman, atau Baldassare Cossa dengan nama kepausan yang baru, yaitu Yohanes ke-23 pada tahun 1414. Nah, dengan latar belakang sejarah gereja tentang skisma di gereja barat atau dalam gereja Katolik, kita melihat betapa suasana kacau balau. Vatikan sudah dipindahkan ke Avignon. Ketika Avignon pindah lagi ke Vatikan, muncullah ya situasi yang tidak enak. Maka sosok seperti Santa Catarina dari Siena benar-benar sangat dibutuhkan oleh gereja pada waktu itu. Pada masa hidupnya, para paus, sebagaimana dikatakan tadi, sebagai uskup Roma, telah tinggal selama sekitar 70 tahun di Avignon, Prancis. Dan tentu ini membuat kita terheran-heran. Kenapa bukan Vatikan, tapi harus ke Avignon? Tadi ada jawaban, karena situasi politik tidak mendukung. Lagi pula di Italia waktu itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Tidak seperti Italia modern ini. Jadi tergantung dari pemimpin lokalnya. Dia mau kemana, ya semua pasti akan berubah. Dan bagaimana dengan peran dari Santa Catarina ini? Dia mengunjungi Avignon pada tahun 1376. Ia memujuk Paus Gregorius ke-11 untuk kembali ke Roma. Paus Gregorius ke-11 ini mengindahkan nasihatnya. Kemudian ya, dia kembali ke Roma. Katarina kembali bertindak sebagai utusan untuk Firenze dan mampu mendamaikan pertengkaran antara paus dan para pemimpin kota itu. Dia kemudian pergi ke Siena, ia menulis sebuah buku berjudul Dialog, sebuah catatan tentang penglihatannya dan pengalaman spiritual lainnya. Dan
nasihat untuk mengembangkan kehidupan doa. Ini sebuah sharing pengalaman dari Santa Catarina dari Siena. Setelah kematian Gregorius pada tahun 1378, seperti tadi diceritakan, para kardinal sebagian besar adalah orang-orang Prancis. Tadi kita lihat ada 111, ya. Begitu banyak itu, ya. Jadi campur baur saja. Nah, Gregorius ke Paus Gregorius pada tahun 1378 itu ya meninggal, maka para kardinal sebagian besar adalah orang Prancis itu memilih seorang paus Italia namanya Urbanus yang keenam, yang setelah menjabat ternyata menjadi sombong, kasar, tirani, dan mungkin juga memiliki kesalahan lain. Para kardinal bertemu lagi di tempat lain dan menyatakan bahwa mereka memilih atau menyatakan bahwa pemilihan pertama telah berada di bawah tekanan massa Romawi, dan karena ia akan dan karena itu tidak sah, dan memilih kediaman atau memilih paus yang baru, yaitu Paulus Clemens ke-7, yang nanti akan mendirikan kediamannya di Avignon. Maka Santa Catarina bekerja tanpa lelah. Ia melakukan perjalanan yang panjang dari Siena ke Avignon di Prancis, kemudian kembali dan lanjut ke Roma. Ini perjalanan yang tidak mudah. Maka benar sekali, dia tidak kenal lelah ketika dia bekerja. Ia bahkan membujuk Urbanus untuk memperbaiki jalannya. Dan ini terungkap dalam surat-surat kepada Bapa Suci, Paus Urbanus, sebagai paus yang sah. Skisma kepausan terus berlanjut hingga tahun 1417. Hal ini sangat melemahkan para pamor dari para uskup di Roma. Dan dengan demikian, membantu membuka jalan bagi reformasi Protestan sekitar 1 abad di kemudian hari. Jadi ini rentetan-rentetan yang masuk dalam sejarah gereja. Ada hal yang baik, ada juga hal yang tidak baik. Dan ini pengalaman yang terus-menerus ada di dalam gereja. Reformasi Protestan itu menjadi salah satu contoh yang menarik di dalam kehidupan kita. Santa Catarina dari Siena di mata Paus Benedictus yang ke-16. Berikut ini saya akan tampilkan 8 pokok pemikiran dari Paus Benedictus yang ke-16 tentang Santa Catarina dari Siena. Poin yang pertama adalah pada pertanyaan, siapakah Santa Catarina dari Siena? Tadi pada bagian awal kita menemukan bahwa Catarina dari Siena itu berusia 16 tahun. Dia termotivasi oleh visi Santo Dominikus, maka ia lalu memiliki atau memasuki ordo yang ketiga, Dominikan cabang perempuan yang dikenal sebagai mantel. Ketika tinggal di rumah, ia menggerakkan kaul keperawanannya yang diucapkan secara pribadi ketika ia meminta, atau kita katakan bahwa ketika tinggal di rumah, ia lalu menggerakkan kaul keperawanannya dan diucapkan secara pribadi ketika ia masih remaja, masih anak-anak. Tapi dia berusaha untuk mendedikasikan dirinya untuk berdoa demi penebusan dosa dan karya-karya amal kasih, terutama untuk kepentingan orang-orang sakit. Dari tanggal lahir dan kematiannya, diketahui bahwa dia hanya hidup sampai usia 33 tahun. Namun demikian, banyak yang akan terjadi selama hidupnya. Yang kedua, apa yang terjadi setelah Catarina masuk kehidupan religius, masuk dalam ordo ketiga, Santo Dominikus?
Berkaitan dengan hal ini, Paus Benediktus ke-16 mengatakan Katarina dengan kekudusannya menjadi protagonis dalam kedudukannya. Dan ya tentu saja ya dikatakan Katarina dengan kekudusan menjadi ya protagonis dalam kegiatan bimbingan rohani yang intens bagi orang-orang dari setiap lapisan masyarakat. Pada waktu itu orang datang padanya adalah para bangsawan, para politisi, seniman, orang-orang biasa, para pria dan wanita yang ditabiskan dan hidup religius atau hidup bakti dalam gereja. Jadi benar-benar ya kelompok orang-orang ini yang mau mendedikasikan diri untuk pertumbuhan gereja saat itu. Kita juga perlu melihat bahwa ada pria dan wanita yang juga merasakan kehadiran dari Santa Teresia, Santa Katarina dari Siena. Kita bisa melihat bahwa ya Paus Gregorius ke-11 yang tinggal di Avignon pada masa itu, karena mendapat saran dan juga bujukan dari Santa Katarina dari Siena, ia lalu didorong untuk dengan penuh semangat efektif untuk kembali ke Roma. Dia melakukan perjalanan panjang untuk mendorong reformasi internal gereja ini dan untuk mendorong perdamaian di antara negara-negara yang sedang bertikai saat itu. Oleh karena alasan inilah, Paus Yohanes Paulus II memilih untuk mendeklarasikan Santa Katarina dari Siena ini sebagai pelindung Eropa. Harapannya adalah semoga benua lama tidak pernah melupakan akar Kristiani yang menjadi asal mula kemajuannya, terutama hal-hal yang ya terus-menerus menimba dari nilai-nilai Injil, hal yang fundamental yang menjamin keadilan dan juga harmoni. Yang ketiga, apakah Katarina mengalami tantangan dalam hidupnya? Pasti ada. Paus Benediktus mengatakan, seperti banyak orang kudus lainnya, Katarina dari Siena itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa mereka tidak bisa mempercayainya. Sehingga pada tahun 1374, 6 tahun sebelum kematiannya, ia dipanggil ke Firenze dalam sebuah kapitel umum dari para Dominikan untuk menginterogasi dia. Para Dominikan, terutama Raimundus dari Capua, seorang biarawan yang terpelajar dan rendah hati, serta seluruh pemimpin Ordo Dominikan menjadi ya pembimbing rohaninya. Ia menjadi bapa pengakuan untuk Santa Katarina dan juga menjadi anak rohaninya. Hal semua ini ya diungkapkan oleh Capua dalam biografi Santa Katarina. Paus Benediktus mengatakan ya untuk hal yang keempat, bagaimana warisan rohaninya berkembang dari waktu ke waktu. Paus Benediktus mengatakan Katarina dikanonisasi sebagai orang kudus pada tahun 1461. Katarina belajar membaca dengan susah payah dan belajar menulis di masa dewasanya. Ajaran ini tertuang dalam karyanya Dialog. Dan dialog ini atau dialog penyelenggaraan ilahi atau biasa dikenal dengan nama Libro della Divina Dottrina. Ini merupakan sebuah mahakarya literatur Romawi dan hal ini juga tercantum dalam Epistolario dan juga ya, kumpulan-kumpulan doa-doa dari Santa Katarina dari Siena. Maka pada tahun 1970 Paulus ke-6 menyatakan Katarina sebagai seorang pujangga gereja. Seorang wanita menjadi doktor
iman di dalam gereja. Paus Pius ke-11 menjadikan Santa Catarina dari Siena sebagai pelindung bersama kota Roma. Dan yang terakhir adalah Paus Pius yang ke-12 memerlukan atau menjadikan Santa Catarina sebagai pelindung seluruh negara Italia. Hal yang kelima, Katarina mengatakan bahwa ia mengalami pernikahan mistis dengan Yesus. Apa artinya ini? Paus Benediktus ke-16 mengatakan dalam sebuah penglihatannya yang selalu hadir dalam hati dia dan pikiran dia adalah Katarina. Dan ya, boleh dikatakan bahwa Katarina benar-benar sosok yang mempersembahkan dirinya kepada Kristus dengan hati yang tidak terbagi karena cinta kasih. Nah, maka dalam sebuah penglihatan itu ya kelihatan sekali seperti tadi juga saya ceritakan ya, Maria yang mempersatukan atau mempersembahkan eh, kepadanya, eh, Maria mempersembahkannya kepada Yesus. Tuhan Yesus lalu memberi sebuah cincin yang indah dan berkata kepadanya, "Aku pencipta dan juru selamatmu. Aku memelukmu dalam iman, agar engkau tetap suci sampai engkau merayakan pernikahan kekalmu denganku di surga." Ini adalah sebuah kesaksian dari Raimondo de Capua, pembimbing rohani dan bapak pengakuan dari Santa Catarina dari Siena. Dalam episode yang luar biasa ini, kita melihat rasa religius Katarina dan semua spiritualitas yang otentik itu bersifat kristosentrik. Semuanya berpusat pada Kristus sendiri. Bagi Katarina, Kristus itu laksana pasangan yang memiliki hubungan keintiman. Ada persekutuan dan kesetiaan. Yesus adalah kekasih terbaik yang dicintai di atas segala-galanya. Persatuan yang mendalam dengan Tuhan ini diilustrasikan oleh episode ini dalam kehidupan mistikus yang luar biasa ini dalam pertukaran hati. Ramunus dari Capua menyampaikan rahasia yang diterima Katarina. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dengan memegang di tangannya yang kudus sebuah hati manusia, merah dan terang, penuh dengan sinar. Dan di saat seperti itulah Tuhan Yesus berkata kepada Santa Catarina dari Siena setelah dia meletakkan hati itu di dalam tubuh Katarina. "Putriku yang tersayang, sebagaimana aku telah mengambil hatimu dari sejak semula, sekarang engkau tahu, aku memberikan hatiku kepadamu agar engkau dapat lebih agar engkau dapat terus hidup dan memberi dirimu atau hatimu itu bisa diberikan selama-lamanya kepada Tuhan." Ya. Jadi ini perkataan dari Yesus, "Putriku yang tersayang, sebagaimana aku telah mengambil hatimu darimu sejak semula, sekarang engkau tahu, aku juga memberikan hatiku kepadamu, agar engkau dapat terus hidup dengan hati itu selama-lamanya." Dalam konteks ini, kalau kita membaca perkawinan atau pernikahan mistis ini, tepatlah seperti yang diungkapkan oleh Santo Paulus dalam Galatia bab 2 ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam aku." Yang keenam, apa yang dapat kita pelajari dari dan kita harap kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri dari sosok Santa Catarina dari Siena ini? Paus Benediktus ke-16 mengatakan,
Serupa dengan orang suci dari Siena ini, setiap orang beriman merasa perlu untuk menjadi selaras dengan perasaan hati Kristus, dengan mengasihi Allah dan sesamanya seperti Kristus sendiri mengasihi. Kita semua dapat membiarkan hati kita diubah dan belajar untuk mengasihi seperti Kristus dalam keakraban dengannya yang dipupuk melalui doa dan memeditasikan sabda Allah dan juga melakukan sakramen-sakramen dalam gereja. Dan hal yang menjadi atau hal yang bisa dilakukan adalah ya, bagaimana orang ya harus berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan sendiri. Nah, maka beberapa hal penting yang dikatakan oleh ya atau yang dilakukan oleh Santa Katarina dari Siena. Tadi kita dengar bagaimana orang itu ya berusaha hidup kontemplatif dalam doa, memeditasikan sabda Allah, sakramen-sakramen dalam gereja mendapatkan pelayanan, dan di atas segalanya ini ada cinta kasih. Nah, pada bagian ini ya sakramen Ekaristi menjadi sangat penting. Paus Benediktus ke-16 mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, Ekaristi adalah anugerah cinta yang luar biasa yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah untuk menyuburkan perjalanan iman kita, untuk menguatkan harapan dan mengobarkan cinta kasih kita, untuk membuat kita semakin serupa dengan Dia. Yang ketujuh, Katarina mengalami karunia air mata. Apakah ini? Paus Benediktus ke-16 mengatakan ciri lain dari spiritualitas Katarina adalah terkait dengan karunia air mata. Air mata itu mengungkapkan kepekaan yang sangat indah dan mendalam, kemampuan untuk tersentuh dan juga kelembutan hati. Jadi situasi batin ya, bagaimana orang harus berusaha untuk menjadi serupa dengan Santa Katarina dengan ungkapkan air matanya yang mengalir di pipinya. Banyak orang kudus itu memiliki karunia air mata. Membaharui emosi Yesus ya, atau membarui emosi Yesus ketika dia menahan tangisannya di depan makam Lazarus dan juga kedua saudarinya itu Marta dan Maria. Dan air mata ini adalah milik mereka. Tuhan Yesus sendiri juga menangisi kota Yerusalem, Dominus Flevit. Dan pada akhirnya, ya, hal menyangkut air mata Tuhan ini betul-betul menjadi sangat jelas. Dia tidak hanya menangisi Yerusalem, tidak hanya menangisi Lazarus, sahabatnya, tapi penderitanya itu haruslah menjadi bagian dari kehidupan para pengikutnya. Maka bagi Santa Katarina misalnya, air mata orang-orang kudus itu bercampur dengan darah Kristus sendiri. Katarina mengungkapkannya dengan nada yang hidup dan melalui gambar-gambar simbolis yang sangat efektif. Yang kedelapan, Katarina pada suatu titik menggunakan gambar simbolis Kristus sebagai jembatan. Apa arti penting dari gambar ini? Paus Benediktus ke-16 mengatakan dalam karyanya Dialog Penyelenggaraan Ilahi, Katarina dari Siena menggambarkan Kristus dengan gambaran yang tidak biasa, yakni sebagai sebuah jembatan yang terbentang antara langit dan bumi. Dan jembatan itu memiliki 3 tangga besar yang terdiri dari kaki, sisi, dan mulut Yesus. Dengan menaiki tangga-tangga ini, jiwa akan melewati 3 tahap dari setiap jalan menuju kekudusan. Jiwa melepaskan diri dari dosa. Yang kedua, mempraktikkan kebajikan-kebajikan Kristiani. Dan yang ketiga adalah
kemampuan untuk bisa mengasihi. Jadi ini 3 tahap yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Dan kita juga perlu melihat bahwa jembatan ini memiliki 3 tangga besar yang tadi sudah disebutkan, dan tangga-tangga besar ini kiranya menjadi sebuah bahasa simbolis persekutuan antara Allah dengan manusia. Ada pontifice, jembatan penghubung. Kalau kita letakkan dalam konteks Yesus, dia adalah satu-satunya perantara kita kepada Bapa di surga. Dan ya, di samping hal-hal ini, ya, juga kita perlu mempraktikkan kebajikan-kebajikan Kristiani, the Christian virtue. Dan yang terakhir adalah cinta sebagai persatuan yang manis antara manusia dengan Tuhan sendiri. Jadi, sebuah persekutuan yang manis dan penuh kasih dengan Allah Sang Pencipta. Perkataan Santa Katarina dalam dialog penyelenggaraan ilahi pada akhir bab yang berbicara tentang Kristus sebagai jembatan, kita menemukan kutipan yang bagus ini. Karena belas kasihan, engkau telah membasuh kami dengan darahmu sendiri. Dan karena belas kasihan, engkau ingin berbicara dengan segala makhluk. Wahai orang yang tergila-gila dengan cinta, tidakkah cukup bagimu untuk mengambil rupa manusia, tetapi engkau juga ingin mati? Oh belas kasihan, hatiku tenggelam dalam memikirkan engkau. Karena kemanapun aku berpaling untuk berpikir, aku hanya menemukan belas kasihan. Kita jadi teringat pada apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Allah. Dan dengan demikian kita yang mengikuti Kristus haruslah memiliki wajah kerahiman Allah. Mari kita belajar dari Santa Katarina dari Siena. Ada 4 hal penting yang patut kita pelajari. Santa Katarina dari Siena itu sebagai seorang mistikus, seorang kontemplatif yang mengabdikan dirinya untuk berdoa sepanjang hidupnya. Secara singkat, sosok Katarina dari Siena adalah sosok kontemplatif. Yang kedua, Katarina dari Siena itu sebagai seorang berperi kemanusiaan, seorang yang responsif dengan keadaan di sekitarnya. Dia bisa menjadi seorang perawat yang berusaha untuk meringankan penderitaan orang lain, dan juga sebagai seorang yang mau bekerja sama, mau ikut terlibat dalam karya-karya Santa Katarina dari Siena. Sebagai seorang aktivis dan pembaharu gereja dan masyarakat yang mengambil sikap yang kuat terhadap isu-isu yang mempengaruhi masyarakat pada zamannya, dan yang tidak pernah ragu-ragu untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Dan yang terakhir, sebagai penasihat dan konselor dalam berbagai urusan, ia selalu menyediakan waktu untuk orang-orang yang lain. Ya. Dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menyediakan waktu untuk orang-orang lain, mereka yang bermasalah, yang tidak menentu, ya, datang menceritakan masalah-masalah kehidupan mereka, entah masalah itu besar atau kecil, ataukah pengalaman-pengalaman religius, dan juga pengalaman-pengalaman yang sekuler. Jadi ini 4 hal, ya, penting dari Katarina dari Siena. Kontemplatif dalam doa, semangat untuk melayani orang-orang kecil, aktivis dan pembaharu gereja, dan tentu proses pembaharuan itu mula-mula dari dirinya sendiri. Dia berubah, maka banyak orang berubah, termasuk paus-paus yang mana dia adalah juru damai. Dan juga Teresia
Katarina dari Siena ini benar-benar menjadi sebuah sosok yang boleh dikatakan juga modeling untuk kita dalam memberikan nasihat atau menjadi seorang konselor kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini kiranya pokok-pokok pemikiran yang penting tentang Santa Katarina dari Siena. Kiranya dengan mengenal Santa Katarina dari Siena dan semangatnya untuk mendamaikan gereja akibat skisma barat atau skisma yang ada dalam gereja Katolik, kiranya darinya kita belajar bagaimana dia begitu mencintai Kristus, mencintai gereja, dan mencintai orang-orang lain. Mari kita menjadi serupa dengan dia. Mencintai Kristus, mencintai gereja, dan mencintai sesama kita. Marilah berdoa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan pada kami Santa Katarina dari Siena yang luar biasa. Hidupnya menginspirasi kami. Hidupnya yang sederhana membuat kami jatuh cinta lagi kepadamu. Semoga keteladanannya, semoga pernikahan mistisnya juga memotivasi kami untuk memiliki hati yang menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk orang kudus-Mu, Santa Katarina dari Siena. Amin. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Dan semoga kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.